luar biasa Tuhan kita, sungguh baik. Bahwasannya kita semua boleh berkumpul lagi meskipun secara online. Kami percaya kasih Tuhan tetap ada buat kita. Kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sensasi ibadah yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita masuk dalam doa. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa. Kami sudah melihat begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan, begitu banyak pertolongan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami harus mengucap syukur Tuhan, sungguh kami harus bergerak, memuji, bersorak dan menari bagi-Mu Tuhan. Karena dengan inilah kami akan membahas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan inilah kami membahas semua pertolongan yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau mengundang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Yes, amin. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa hanya Dialah milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, amin. Yeah, yeah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 yes, selamanya. Amin. Kau sumber kuat kami Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Kita mau menyatakan, kita mau menaikkan lagi pujian bagi Tuhan sebab Dia adalah Raja, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita mau menaikkan pujian lebih tinggi lagi. Sama-sama kita mau menyatakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita menaikkan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah
Raja. Oh, yes. Yes, amin. Bertahtalah Tuhan Raja kita. Sekali lagi kita mau menyatakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasmu dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yeah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Yes, amin. Yes. Sebab dialah penyelamat hidup kita, dialah Allah yang kekal, teguh dan mulia. Sama-sama kita mau menyatakan Kami bahwa bersyukur dialah Tuhan, yang Kau berjaya. berjaya dan di atas semesta. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yeah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja. Oh, yeah, yeah, yeah. Kau yang berjaya. Haleluya, Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Raja dan Tuhan kami dalam setiap musim hidup kami dan melewati setiap masalah Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di sebelah kami, di kanan kiri kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami, menuntun kami dan memberikan kami jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih. Lihat pujian ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tidak ragu lagi Tuhan, di dalam mengikuti-Mu Tuhan. Meskipun kami lihat langit suram, langit yang gelap, tapi kami yakin dan percaya ada Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewat gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau selalu serta kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu yang dahsyat Tuhan, yang selalu kami nikmati dan setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit hampa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap, Kau menolong setiap kami Tuhan. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan pelan kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kami bersuka, terima kasih Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya, yes, yes, kami sembah. Terima kasih Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Meskipun badai dan cobaan 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Oh, Kau besar Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat lebih dari segalanya. Haleluya. Hosana in
the highest. Yes, terima kasih Kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin Kau Tuhan, bahwa pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Janji-Mu Tuhan tak pernah Kau tepati Tuhan, seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar. Oh, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, kami bersuka Tuhan, kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, janji-Mu seperti fajar di pagi hari Tuhan, dan cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua jemaat GB Gregorio dimanapun kita berada pada malam hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Saya percaya Tuhan menyertai setiap kita, dan saya selalu percaya penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya untuk setiap kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya, berita sukacita, berita luar biasa kalau minggu ini ibadah perjamuan kudus tanggal 3 Oktober kita bisa kembali beribadah di gereja. Puji syukur kita naikkan dalam hadirat Tuhan, bahwa Tuhan kembali pelan-pelan memulihkan kota kita Jakarta, memulihkan Indonesia, dan saya percaya ke depannya akan lebih dahsyat lagi. Pemulihan akan lebih cepat lagi, dan saya percaya kita semua yang hari ini sudah menjaga protokol kesehatan, yang sudah rajin pakai masker, yang sudah vaksin, turut mengambil bagian dalam pemulihan hari-hari yang kita rasakan ini. Puji syukur dalam hadirat Tuhan. Mari kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami bisa merasakan kembali Bapa, bahwa Engkau Allah yang begitu dahsyat, luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami berduduk diam Tuhan, untuk kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan mengubahkan setiap kita, akan mengubahkan setiap hati kami Bapa, supaya kami semakin rindu akan Engkau Tuhan, semakin mengasihi-Mu Tuhan, semakin sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah, apakah Anda mau Tuhan berikan yang Anda inginkan? Apakah Anda mau Tuhan berikan yang Anda inginkan? Ya, semua pasti kita bilang mau. Saya mau. Oke, malam hari ini saya akan berikan 4 hal supaya Tuhan berikan
apa yang diinginkan oleh hatimu. Saya ambil firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 3 sampai ke-5. Begitu luar biasa. Ada 4 hal pemazmur tulis. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan supaya apa yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan baik-baik, ada 4 hal. Pada malam hari ini saya membagikan kepada kita semua. Di ayat yang kelima dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hal yang pertama supaya Tuhan berikan apa yang diinginkan oleh hatimu, poin yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Ngomong percaya bukan asal sekedar ngomong percaya, tapi dalam bahasa sebenarnya, dalam kutipan yang sebenarnya dikatakan rely on God. Bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai penopang. Bicara kita ngomong percaya artinya kita membuat, kita seolah-olah mengatakan bahwa Tuhanlah penopang kita. Kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa berdiri. Kalau tanpa Tuhan saya tidak pernah berdiri kokoh, berdiri tegap. Tadi kita baca ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Bicara tentang serahkan hidupmu kepada Tuhan, artinya adalah berserah 100% kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apapun itu kepada Tuhan. Berserah 100%. Fokusnya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu pada malam hari ini, kalau orang yang percaya 100% kepada Tuhan, dia percaya betul kepada Tuhan, dia tidak akan komplain. Betul tidak? Dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan kecewa. Kalau dia masih komplain, masih bersungut-sungut, masih kecewa, artinya masih belum berserah total. Artinya masih belum 100%. Tidak ikhlas dengan percayanya kita. Kalau orang yang ikhlas sudah memberi, dia tidak berharap kembali. Kalau kita percaya 100%, apapun yang terjadi, suka-sukanya Tuhan, terserah kepada Tuhan, aku lakukan. Yes, amin, aku percaya, itu namanya berserah total. Karena kalau kita berserah total, itu tidak ada kata komplain. Tuhan, kenapa begini? Itu belum berserah total. Kalau berserah total, apapun yang terjadi, kita bilang apa? Tuhan, terima kasih. Itu baru berserah total. Kalau masih komplain, masih aduh Tuhan kenapa sih, Tuhan kenapa sih. Kalau masih begitu, berarti belum berserah 100%. Kalau berserah 100%, artinya dia tidak komplain. Dia tidak bersungut-sungut. Dia gak kecewa sama Tuhan. Dia percaya bahwa segala yang Tuhan rancangkan, segala yang Tuhan atur, segala sesuatunya adalah baik. Contoh. Perwira di Kapernaum. Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Saya bacain buat kita semua. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Katanya begini, Tuan, hamba si perwira itu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perhatiin, Yesus mau datang ke rumah dia. Tetapi perwira itu menjawab kepadanya apa? Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini bicara percaya total. Ini bicara bersandar total. Ini percaya menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Dikatakan begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia gak bilang dua patah kata, sepatah kata saja Tuhan ngomong apapun, hambaku akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini, kepercayaan sebesar ini, keyakinan sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat yang ke-13 saya lompat. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini bicara percaya. Ini bicara percaya 100%. Ini bicara percaya yang tidak setengah-setengah. Dia berani bilang sama Tuhan, gak usah datang Tuhan. Tuhan ngomong sepatah kata saja, saya percaya, saya punya iman. Hambaku sembuh. Ini perwira, bukan orang biasa, bukan jabatan ecek-ecek. Ini perwira. Perwira datang ketemu Tuhan. Tuhan mau datang, dia bilang gak usah, saya tidak layak menerima Tuhan. Saya tidak layak. Kenapa dia bilang tidak layak? Dia perwira, dia punya jabatan yang luar biasa. Dia bilang, saya tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Berbicaralah sepatah kata. Ini bicara percaya penuh. Kenapa ini dicatat di Alkitab? Karena ini bicara tentang kepercayaan penuh kepada Bapa. Berserah 100%. Dia gak komplain, dia gak bersungut-sungut. Saudara tahu rumahnya jauh. Dia adalah seorang perwira. Dan rumahnya juga belum tentu dekat dari sana. Dan dia bilang, Tuhan ngomong sepatah kata pasti sembuh. Tuhan ngomong sepatah kata pasti sembuh. Ini kepercayaan total yang harus kita contoh. Bahwa percaya kepada Tuhan itu harus 100%. Berserah 100%. Bersandar 100%. Kalau bersandar setengah-setengah, sandaran kita pergi, kita belum tentu jatuh. Tapi kalau berserah penuh, bersandar penuh, artinya kalau sandaran itu gak ada, kita pasti jatuh. Saya mau kasih tahu, orang Kristen hanya dan harus bersandar kepada Tuhan. Tiada Tuhan, tiada kita. Kalau Tuhan masih ada, artinya kita masih diberkati Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hal yang pertama. Hal yang kedua dikatakan di firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Poin yang kedua, lakukanlah yang baik. Melakukan yang baik terhadap orang lain. Kebaikan, bahasa Ibraninya dikatakan tobe, do good, melakukan yang baik kepada Tuhan, kepada manusia. Melakukan yang baik harus direfleksikan dari kebenaran firman Tuhan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik itu harus benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi kalau kita baik direfleksikan dari kebenaran firman Tuhan, baiknya kita merupakan kebenaran. Tidak mungkin salah, tidak mungkin mengecewakan siapapun. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik. Poin yang kedua, supaya Tuhan berikan apa yang kita inginkan, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang tepat. Seperti contoh perumpamaan talenta. Ada 3 orang hamba datang kepada Tuhan yang mau pergi keluar kota, keluar negeri. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta. Lalu pergilah hamba itu mengusahakan talenta daripada tuannya. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 20-23. Lalu kita lompat ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta.
Dari 2 jadi 2, tadi 5 dari 5 jadi 5, tambah 5 lagi jadi 10. 2 tambah 2 jadi 4 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Engkau sudah melakukan yang baik, katanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi hamba yang punya 1 talenta, dia tidak kerja, dia kubur talenta itu. Sehingga ketika tuannya pulang, ayat 26 dan 27, maka jawab tuan itu kepada, hei kamu hamba yang jahat, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Perhatikan baik-baik. Tuhan lihat orang yang punya 5 talenta digandakan jadi 10 talenta. Engkau sudah melakukan yang baik. Engkau yang punya 2 talenta jadi 4 talenta. Engkau sudah melakukan yang baik. Kadang orang yang 1 punya 1 talenta, dia tidak melakukan yang baik. Apa yang Tuhan berikan, dia tidak balas. Apa yang Tuhan berikan, dia tidak mau bertanggung jawab. Apa yang Tuhan berikan, dia tidak mau kembalikan lagi untuk Tuhan. Dia tidak melakukan yang baik, dia tidak melakukan yang benar. Bagaimana Tuhan mau berikan apa yang diinginkan hatinya? Kalau orang yang punya 5 talenta dapat boleh laba 5 talenta, maka kata Tuhannya bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Lalu apa? Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maksudnya dalam kebahagiaan Tuhanmu apa? Apa yang Tuhanmu punya akan menjadi milikmu. Itulah yang dimaksud dengan kalimat masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maksudnya apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan punya, kita bisa nikmati. Kenapa kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan? Karena kita tidak melakukan yang baik. Mungkin kita masih malas, kita masih berada di zona nyaman kita nggak mau bergerak, kita nggak mau berbaik-baik hati sama orang. Kita egois, kita nggak pernah mau berubah. Kita masih suka memanjakan diri kita. Sudah saatnya kita belajar untuk jangan malas, bergerak, bekerja. Jangan mau kalah sama yang orang dunia, yang mereka tidak punya, maksudnya dia tidak percaya Yesus. Tapi mereka kita lihat lebih sukses karena mereka mau bekerja, mereka mau melakukan yang baik. Kalau kita paket lengkap, kita percaya Kristus, kita lakukan yang baik, kita akan jauh lebih baik daripada mereka. Kenapa kita belum lebih baik? Karena kita nggak pernah melakukan hal yang baik. Iri sama orang, sibuk sama iri. Aduh dia punya mobil baru, jangan-jangan dia korupsi. Jualan apa laku, jangan-jangan dia pesugihan. Aduh amit-amit, nggak boleh ngomong begitu anak Tuhan. Kita bukan sibuk untuk menaikkan taraf hidup kita, tapi kita malah sibuk iri sama orang, sibuk dengki sama orang. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Ada orang cakep sedikit, ada orang hebat sedikit, ada orang kaya sedikit. Ujuk-ujuknya bagaimana senang lihat orang lain susah lihat orang senang. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Bagaimana Tuhan mau jawab apa yang kita inginkan kalau kita gak pernah mau berubah? Ingat minggu kemarin saya bicara tentang kantong anggur yang harus berubah. Tuhan mau berikan berkat yang baru, tapi kalau kantongnya gak berubah, berkat baru itu akan hilang terus, bocor terus. Nah kantongnya mesti berubah supaya berkat baru masuk, kita nikmati, terpelihara dua-duanya. Kantongnya dipelihara, hidup kita dipelihara, berkat baru itu terpelihara dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini berubah, lakukanlah yang baik supaya Tuhan akan berikan apa yang kita inginkan. Poin yang ketiga, poin yang ketiga, masih di Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah apa? Setia. Berlakulah setia. Setia kepada Tuhan sampai akhir. Berlakulah setia
Seperti Elisa mengikuti Elia. Begitu luar biasa setianya. Dia tidak berpaling kemana-mana. Saya mau beritahu orang Kristen, kita harus belajar setia. Jangan pernah kita jual iman kita hanya karena perut lapar. Jangan pernah kita jual iman kita karena kita nggak punya uang. Jangan pernah kita jual iman kita untuk supaya kita dapat jodoh yang baik. Tidak. Saya mau beritahu, jangan pernah jual iman kita. Berlakulah setia, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berpaling kembali. Jangan kembali hidup yang lama. Saya sering katakan ini untuk jemaat, supaya jemaat diberkati Tuhan. Supaya jemaat diberkati luar biasa. Jangan jual imanmu, setia kepada Tuhan. Engkau yang sudah bertobat, engkau yang dulu suka main judi, engkau yang dulu suka narkoba, engkau yang dulu suka main perempuan, engkau yang dulu suka berlaku yang tidak baik dan tidak benar. Jangan lakukan itu lagi. Saya sering katakan ini, saya sebagai hamba Tuhan harus bicara ini kepada setiap jemaat, supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jangan gadaikan imanmu. Jangan gadaikan iman, jangan gadaikan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Allah kita Allah yang cemburu. Saya mau beritahu, jangan pernah main-main sama Tuhan. Serius sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, jangan pernah berkompromi dengan Tuhan. Saya katakan ini keras. Jangan berkompromi sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah berpaling kepada yang lain, kepada Allah-Allah lain, kepada kebudayaan nenek moyang. Sekali kita menerima Kristus, hidup kita di tangan Kristus. Udah bukan lagi di tangan apapun, ramalan nasib apapun. Jangan pernah percaya dengan itu. Kita percaya Tuhan susah. Kadang-kadang kita sulit percaya Tuhan, tapi dengan ramalan omongan orang kita percaya. Saya mau beritahu, firman Tuhan iya dan amin. Berlaku setia kepada Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu Tuhan berikan kepada engkau. Jangan pernah gadaikan imanmu. Berlaku setia seperti Elisa. Ketika dia ingin menerima urapan ganda, Elisa tetap setia kepada Elia. Meskipun seolah-olah terlihat dipermainkan, Elia sedang menguji Elisa, tapi Elisa tetap setia. Apapun yang terjadi, Elisa tetap setia. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dari Gilgal berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ketika itu setelah dari Betel, Elia pergi ke Yeriko. Elisa ikut lagi ke Yeriko. Tapi Elia bilang begini, Elisa kan gak usah ikut saya. Tapi Elisa bilang apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia ngomong begitu. Saya tidak akan meninggalkan engkau, Elia. Dan ketika itu bukan Elisa saja yang suruh dia yang ikutin, tapi ada 50 nabi-nabi bilang sama dia, Tuhanmu mau pergi, mau diangkat ke sorga, ngapain kamu ikut dia lagi? Tapi Elisa kembali bilang apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Dia bicara kepada 50 orang nabi, bilang apa? Diamlah, aku juga tahu. Kamu lihat, kalian diam, jangan banyak ngomong. Ini kesetiaanku, katanya. Ini kesetiaanku kepada Elia. Jangan kau usik kesetiaanku. Orang mau ngomong kita apa? Orang mau ngomong kita apapun. Jangan pernah kita mengusik, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan kita. Ayub begitu kaya, begitu terhormat ketika Tuhan uji dia. Kekayaannya begitu luar biasa hilang. Tuh istrinya bilang apa? Hei Ayub, kutukilah Tuhanmu. Tapi respon Ayub bilang apa? Hei engkau perempuan gila, dikatakan. Ayub bilang sama istrinya, hei kau diam perempuan gila. Jangan kau mau terima yang baik dari Tuhan, tapi yang tidak baik kau gak mau terima. Begitu luar biasa Tuhan berkati kita. Jangan karena pandemi setahun setengah ini bikin kita meninggalkan Tuhan. Saya mau beritahu, orang bilang apapun boleh, tetapi hati kita sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin? Berlakulah
setia. Jangan berpaling. Seperti Elisa. Elia bilang loh sama Elisa, kamu jangan ikutin saya, kamu tinggallah di sini. Elisa bilang apa? Demi engkau, demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebenarnya Elisa digocek-gocek dari Gilgal dia ke Betel, dari Betel ke Yeriko, lalu pergi lagi ke Yordan. Digocek-gocek kiri kanan, barat timur. Tapi Elisa setia. Dia tidak meninggalkan Elia. Dia tidak mau dengar apa kata nabi-nabi. Dia bilang, diam, aku udah tahu, kau jangan ngomong, jangan mempengaruhi, jangan mengintimidasi aku. Sekali aku setia buat Yesus, selamanya aku setia buat Yesus. Orang boleh ngajak kita, kita mau gini lagi nggak? Kita mau kayak dulu lagi nggak? Kita mau kayak dulu lagi, dapat uangnya lumayan loh. Hati-hati hari ini. Jangan gadaikan Yesus demi apapun. Jangan pernah gadaikan firman Tuhan demi apapun. Oleh sebab itu saya mau katakan pada malam hari ini, berlakulah setia jemaat-jemaat Tuhan. Maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan. Haleluya. Poin yang keempat dan yang terakhir dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Masih dalam Mazmur 37 ayat keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Bicara tentang apa? Bukan bahagia dengan apa yang kita miliki. Apapun kondisi kita, apapun yang kita miliki, Yesus cukup untuk setiap kita. Haleluya. Mau kata kita punya duit, enggak punya duit, sukacita karena apa? Karena Yesus. Bahagia karena Yesus. Kalau kita bahagia karena uang banyak itu hilang, kita nggak bahagia. Kalau kita bahagia karena bisnis kita bagus, kalau bisnis itu hilang, kita nggak bahagia. Kalau kita bahagia karena kita sehat, kalau kita udah sakit, kita nggak bahagia. Saya mau beritahu, kalau berbahagianya kita letakkan dalam landasan yang tidak kekal, yang tidak abadi, bahagia kita goyang. Oleh sebab itu bergembiralah karena Tuhan. Berbahagialah karena Tuhan. Yesuslah yang menjadi dasar untuk kita bisa berbahagia. Oleh sebab itu kalau anak-anak Tuhan yang model begini, apapun yang terjadi, topan badai pun datang, hatinya bilang apa? Aku bersuka cita karena Yesus ada dalam hidupku. Ada amin? Yesus aja cukup. Christ is enough for me. Tuhan aja cukup buatku. Aku bahagia bukan karena istriku, bukan karena anak-anakku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku bahagia karena apa? Karena Yesus. Aku bahagia bukan karena suamiku kaya, bukan karena istriku kaya, bukan karena aku banyak uang, tapi aku bahagia karena Kristus. Karena Kristus mati untuk setiap kita. Itulah kebahagiaan kita. Karena setiap kita yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, 4 hal pada malam hari ini saya akan berikan pada kita semua, supaya Tuhan berikan apa yang diinginkan hatimu. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, berlakulah setia. Yang keempat, bergembira karena Tuhan. Kesimpulannya, saya percaya apabila 4 hal ini kita lakukan, saya mau beritahu, kita tidak akan minta yang lain. Kita hanya minta supaya aku tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Seperti kata Daud, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik Yesus 1 daripada 1000 hal di dunia ini. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita hanya meminta yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Bukan keinginan daging kita, tapi yang kita minta apa? Tuhan, aku hanya ingin melayani-Mu Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, seumur hidupku, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang percaya adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk dia. Kalau kita percaya penuh, saya percaya kita nggak perlu minta apapun. Saya mau kasih tahu, kalau kita percaya penuh, kita nggak perlu minta apapun. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Apapun yang Tuhan berikan,
Itu baik untuk kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya bahwa yang Tuhan kasih itu pasti baik untuk kita. Tuhan gak pernah kasih sembarangan untuk anak-anaknya. Saya pun pribadi, saya punya anak 3, saya gak mungkin sekolahin anak saya sembarangan. Saya gak mungkin kasih makanan yang sembarangan buat anak saya. Saya beritahu, kalau saya bapak di dunia, tahu memberikan yang terbaik buat anak saya, apalagi Bapa di sorga. Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Cuma kadang-kadang kitanya beban, kitanya kepala batu, kitanya nggak mau diatur sama Tuhan. Kita nggak mau lakukan yang baik, kita nggak mau percaya Tuhan, kita nggak mau bergembirakan, atau kita nggak mau setia sama Tuhan. Tuhan nggak pernah tolak kita, tapi kita yang tolak Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan berikan yang diinginkan hati kita. Yang kita rindukan akan Tuhan berikan. Karena ketika kita percaya sumber berkat, maka dengan otomatis kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Segala kebaikan-Mu kami terima, kami rasakan Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau malam hari ini kami rindu Tuhan, Engkau berikan apa yang kami inginkan Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya penuh kepadamu Tuhan. Percaya 100%. Percaya tidak main-main buat Tuhan. Percaya penuh untuk Tuhan. Lalu kami mau lakukan yang baik Tuhan. Kami mau berlaku setia. Dan kami mau bergembira karena Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami bukan bergembira karena apa yang kami miliki. Tapi kami bergembira karena kami milik-Mu Tuhan. Karena Engkau milik kami Tuhan. Engkaulah yang berharga untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat GB Gregorio Tuhan. Dimanapun kami berada. Dimanapun jemaat-Mu berada, Kau berkati mereka luar biasa Tuhan. Yang sakit Kau yang sembuhkan Tuhan. Yang kesulitan ekonomi Kau yang pulihkan Tuhan. Yang hari ini berbeban berat, Kau angkat beban itu Bapa. Kalau yang hari ini mereka sedang kesusahan, Kau berikan penghiburan yang luar biasa Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit Tuhan, Kau perhatikan mereka Bapa. Kau sembuhkan mereka Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang sakit pada malam hari ini, taruh tangan kanan-Mu di dada. Tuhan melihat tangan kanan-Mu, Tuhan melihat hati-Mu. Dan saya percaya pada malam hari ini, dalam nama Yesus, Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, Engkau akan pulih normal seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa ini, berkati kota ini Jakarta Tuhan. Supaya pemulihan cepat terjadi Tuhan, dan bangsa kami terbebas Tuhan dari pandemi ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan, untuk ibadah tanggal 3 Oktober Tuhan di gereja, Kau yang berkati Tuhan. Supaya ibadah berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kau berkati kami semua Bapa. Supaya kami tetap tidak melanggar protokol kesehatan Tuhan. Biar kami juga tetap mau berbakti kepadamu Tuhan. Ini niat tulus kami, niat baik kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan acara yang baik Tuhan, ibadah yang baik Tuhan. Supaya berlangsungnya ibadah tidak ada kekurangan, tidak ada hambatan Tuhan. Biarlah semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat dua tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita.